warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Para santri semua, calon-calon ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saudara saya di belakang sana. Ganteng dewe. Bawa bodyguard 2 orang ya. Beliau dari Bojonegoro. Teman seperjuangan saya dulu waktu di Bojonegoro. Qadarullah kok dengan takdir Allah bisa ketemu di sini, Masya Allah. Ini siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya ingin mengenalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pondok kita untuk kita sebarkan di umat. Entah nanti beliau siap menerima atau mungkin hanya sekedar sebagai tambahan wawasan saja. Insyaallah. Jadi di sini kita mempelajari 2 metode. Ada 2 metode yang kita pelajari. Yang pertama namanya mukhtasar. Al-mukhtasar. Ini membahas tentang nahwu syaraf lughat. Bin nahwi was-sarfi wal lughah. Nih. Ini yang mukhtasar, jadi nahwu syaraf lughat. Yang kedua namanya al-khulasah. Al-khulasah. Al-khulasah ini membahas tentang fi ilmi tajwid. Iya, tajwid. Gampangannya begini. Metode pertama ini untuk agar bisa membaca kitab. Baca kitab ya. Ini untuk bisa baca kitab. Baca kitab. Ini untuk baca Quran. Penggunaannya itu. Nah, kenapa saya membuat 2 metode ini di sini? Karena begini. Santri nanti ketika dia pulang ke kampung masing-masing, kafi, itu akan ketemu dengan lingkungan yang berbeda-beda. Ada santri yang lingkungannya itu lingkungan kalau bahasa ininya kauman gitu loh. Orang-orang yang paham dengan ilmu kitab kuning dan sebagainya. Sehingga dia nanti pulang membawa ini. Maka masalah dia di masyarakat mengajarkan ilmu ini ke masyarakat. Nggih. Nah, insyaallah barokah. Cuman yang jadi dilema adalah ketika dia pulang membawa ini, tetapi masyarakatnya itu masyarakat yang tidak begitu minat dengan nahwu syaraf lughat. Akhirnya apa yang terjadi? Si santri tadi yang sudah mondok bertahun-tahun tadi pulang tidak terpakai. Ininya nggak kepakai. Karena apa? Karena mohon maaf bahasa saja. Kambing kalau dikasih makan roti mau nggak? Nggak mau. Ya misalnya ada orang dari rumah bawa roti, terus ada kambing dikasih makan roti. Ya nggak mau, kenapa? Karena bukan roti yang dibutuhkan. Kan gitu. Kata kambingnya, saya nggak butuh roti Pak Ustadz. Saya butuhnya suket. saya butuhnya itu rumput, kan begitu kira-kira. Maka kasih dia rumput, baru kemudian kambingnya itu bisa mendekat. Itu kira-kira gitu bahasa ininya, analoginya. Saya ulangi ya, ada santri pulang dia ke rumah membawa nahwu syaraf lughat. Walaupun pintar baca kitab. Ketika di rumah, orang-orang sekitarnya itu senang baca Quran. Akhirnya nggak ada yang minat, maka nganggur ilmunya. Paham? Nah, demikian juga Quran. Ada santri Quran mondok di pondok pesantren yang Quran. Nah, pas dia pulang, hiduplah dia di kauman tadi, orang-orang yang paham kitab. Dia ingin mengajarkan Quran, bahkan dia sendiri tidak bisa baca kitab. Saja seperti itu. Dia bawa Quran, sementara orang minatnya sama kitab. Akhirnya juga nganggur. Maka kita ngambil solusi terbaik apa? Kalian bawa 2 menu ini bawa. Siap? Nahwu syaraf lughat kitab panjenengan bawa pulang, Quran juga bawa pulang. Sehingga lingkungan apapun yang ada, kamu bisa masuk. Oke. Roti bawa, rumput bawa. Kalau ada yang senang roti ada. Rumput, kasih rumput. Akhirnya jalan gitu. Baru dakwah bisa jalan. Inilah kenapa saya membekali santri dengan 2 keilmuan ini, Pak.
Harus di dua ini. Dan ini fakta. Fakta di luar sana, di masyarakat sana, ada orang pinter baca kitab, tapi Qurannya tidak begitu. Ya kan? Jadi, ada orang pinter Quran, bahkan mungkin hafizah, tapi disuguhkan kitabnya bingung. Ini kalimat apa ini? Sebab apa? Murab atau mabni, sebab apa? Dan seterusnya, itu bingung. Nah, sehingga pondok pesantren pendingan ini sekali lagi ngasih dua opsi. Ini juga ini. Oke. Untuk metode Al-Mukhtasar ini nanti materi pokok yang diajarkan itu hanya 7. Hanya berapa? 7. Sebutkan. Semua kalimat yang ada di seluruh kitab Quran dan sebagainya ini jenisnya cuma dari 7 ini. Nggak akan keluar dari 7. Coba Pak Jiran datangkan apa? Ustaz, misalnya kita membaca surat Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahad. Kamu pilih aja, tinggal pilih. Tadi 7 ya. Minta Latin apa Arab? Latin aja wes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. 1 huruf hu. 2 fiil madi mabni fiil mudhari mu'rab mabni juga. 3 fiil 4 ya amar mabni juga. 5 fiil mudhari mu'rab 6 isim mu'rab 7 isim mabni. Hanya ini materi pokoknya. Silahkan banyak buka Quran. Biar tidak terkesan kita ngerekayasa ya. Coba buka leh. Amu es pokok angger buka. Yes, ini. Di paling atas sini ada tulisan wa tahmilu athqalakum. Wa tahmilu athqalakum. Kira-kira wa tahmilu ya, wa tahmilu athqalakum. Kita potong-potong dulu. Ini kalimah athqalakum kalimah. Wow ini cari di sini kira-kira apa dia? Pasti ada di situ pokoknya, nggak mungkin nggak. Huruf. Wow kalimah. Mana huruf? Tahmilu kalimah. Fi'il apa? Mudhari. Ketemu tak? Athqala kalimah. Isim, mana isim? Nih. Kum kalimah. Isim lagi. Isinya cuma itu doang. Itulah yang nanti akan diajarkan di sini. Sehingga apapun yang disuguhkan panjenengan bisa tahu. Mau kitab kuning, kitab bundel, kitab segala macam sasar gitulah kira-kira seperti itu. Jelas? Itu mukhtasar. Sekarang khulasoh. Khulasoh ini metode untuk mendeteksi hukum-hukum yang ada pada Al-Quran terkait hukum tajwidnya. Selalu saya mencontohkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi, dan seterusnya ya. Jangan banyak-banyak, karena udah ada hukum di sini. Untuk khulasoh, ini materi pokoknya berapa? 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama, nun sukun atau tanwin? Guna terus. Mim sukun terus. Al terus. Izhar lam fi'il, izhar. Lam fi'il terus. Idgham terus. Mat. Sekarang pilih. Di sini ada berapa hukum di sini? Alhamdulillah. Ada berapa? Hukum apa saja? Al sama mim
sukun. Ini satu. Sama mana lagi? Nih. Udah isinya itu aja. Nah, setelah tahu nama hukumnya, baru dideteksi. Paham? Sekarang, coba kita deteksi sekarang ya. Yang pertama, nahwu sorof dulu. Nih contoh ini. Wa tahmilu wau. Wau kalimah apa? Kalimah huruf. Untuk mendeteksi kalimah huruf, rumusnya menggunakan ini. Nih. Ini pertanyaannya untuk kalimah huruf. Rumus kalimah huruf ada? Dua, sebutkan. Pertanyaan rumusnya ada? Sebutkan. Kalimah apa? Sebab apa? Sebab apa? Mabninya apa? Ta'alluq pada lafaz apa? Faedahnya apa? Mananya? Sekarang kalimah apa huruf waw ini kita tarik ke sini. Anggap di sini ada waw. Waw kalimah. Oh isim toh. Waw kalimah. Huruf. Sebab waw itu mabni atau mu'rab? Sebab mabni apa? Tahu dari mana kalau dia mabni fathah? Masuk huruf yang mabni fathah. Mabninya kalimah huruf ada berapa? Sebutkan. Yang sukun jumlahnya ada? Sebutkan. Id mim nun ha a id al am an in al i bal anti qad kaila lam lan lauma mudmin hal wa ya ayha. Inma Allah illa amma imma hasa hatta kalla lakin lama laula ai. Yang mabni fathah ada? Sebutkan. Hamzah ta sin kaf lam mim nun lau ya nun tasdid anna inna thumma robba. Kana la'alla. Yang mabni kasrah ada? Sebutkan. Yang mabni dhamma ada? Sebutkan. Nah sekarang waw ini mabninya apa? Mabni fathah. Waw ta'alluq pada lafaz apa? Kenapa? Karena yang miliki ta'alluq hanya huruf. Macam-macam kalimah huruf ada berapa? Sebutkan. Huruf jar, huruf ataf, amil, nasib, amil, nasib, minna, al-fatihah, huruf istifham, huruf syarat, huruf nida, huruf fitnah, masul arti, huruf nafi, huruf nahi, huruf tidak. Atau isinya huruf alih, huruf qasam, huruf jawab. Huruf jar ada? Sebutkan. Min, ila, ana, la, fi, rubba, wa, huruf, kaf, lam, huruf, qasam, ta, qasam, mud. Apa bedanya min? Ila, an, ala, fi, rubba, wa, rubba, ba, kaf, lam, wa, qasam, ta, qasam, mud, munzu, khala, ada, hasya, hatta. Amin nawasib ada? Sebutkan. An, lan, idan, kai, lam, jud. Apa bedanya an? Lan, idan, kai, lam jud, hatta, jabil fa, jabil wawi, au. Berjawazim ada? Sebutkan. Lam, ma, alam, ma, lam, amar, lam dua, lam nahi, la dua, imma. Apa bedanya lam? Lama, alam, ma, lam amar, lam dua, lam nahi, la dua, in, ma, idma, ayun, mata, ayana, aina, ana, itu ma, ida bisyari, oso. Wau, mabni apa wau? Ta'alluq pada lafaz? Karena yang punya ta'alluq hanya huruf. Faedahnya wau apa? Mutlaqul maknanya dan. Tadi kan Taki nanya mana kan? Ini maknanya wau dan. Sedetil itu kupasnya. Ini huruf ini. Belum yang paling banyak itu pertanyaannya ini. Pak Ustadz, bagaimana dengan tahmilu? Aku ya penasaran tahmilu. Iya nggak apa-apa. Tahmilu kalimah. Cari di sini. Nomor berapa? Nomor fi'il mudhari mau? Rumusnya mana? Nih. Sebutkan kalimah apa? Sebab apa? Mu'rab atau mabni? I'rabnya apa? Sebab apa? Alamannya apa? Sebab apa? Singkat apa? Bina apa? Oke, sekarang tahmilu kalimah. Sebab. Mu'rab atau mabni? Sebab. Berubahnya. Tahmilu an tahmilan. Tahmil. I'rabnya apa? Sebab. Alamannya. Sebab. Sigatnya. Binanya. Matinya. Hamala apa hamila? Itulah fungsinya HP.
Kenapa di pondok ini diwajibkan pakai HP? Cari kamus di HP. Hamalah apa hamilah? Buka kamus. Hamala. Hamala yahmilu hamlan wa mahmalatan. Yuk, hamala yahmilu hamlan wa hamlatan wa hamalatan wa mahmalan fa hamilun wa dzaka ma'mulun ihmil la tahmil mahmalun. Mihmalun. Itu apa tadi? Itu kiasnya. Madinya hamala kiasnya. Yuk, hamala yahmilu hamlan wa mahmalan wa mahmalatan wa hamalatan wa mahmalan fa hamilun wa dzaka ma'mulun ihmal la tahmal mahmalun mihmalun. Tuh, sudah. Ilahnya tidak ada mananya. Mananya kamus. Kamus di mana? HP meneh. Itu kalau tidak tahu, Pak, baru pakai HP. Kalau tahu nggak usah. Tahmilu artinya membawa. Wa tahmilu, dan ta itu maknanya damir mufrad mukhatab. Tahmilu, engkau membawa. Gitu. Paham? Itu nasar logot. Itu muhtasar. Bagaimana? Masuk? Nanti, Pak, Al-Quran itu mulai dari suratul Fatihah, alhamdulillah, sampai surah An-Nas, anak bisa mendeteksi dengan cara ini. Bisa dibayangkan? Kalau sudah matang, jadi. Oke? Nah, itu nasar logotnya. Sekarang, khulasah. Minta yang bawah apa yang atas? Ya? Yang atas. Boleh, nggak apa-apa. Cari hukum tajwid di sini mana? Wa tahmilu nggak ada. Athqa adanya ko. Sama kum, tapi ini nggak tahu ketemu dengan huruf apa. Athqa, ko. Rumusnya ada 8 pertanyaan. Sebutkan. Hukumnya apa? Syaratnya bagaimana? Oke. Athqa, ko, hukumnya apa? Apa mat? Tabi. Syaratnya? Sebutkan. Fathah qoblal alif, kasrah qoblal ya. Hurufnya? Sebutkan. Contohnya? Fathah qoblal perlapas, athqa lakum. Ko alif. Mahrajnya dari mana? Al-jawab apa al-jawab? Mahrajnya dulu pada berapa? Sebutkan. Apa al-jawfu? Rokobur dan tenggorokan. Apa al-halku? Tenggorokan. Al-lisanu? Asyafatainu? Al-khaysumu? Sekarang alif, marahnya dari mana? Al-jawab. Apa al-jawab? Alif. Paham? Oke, sekarang alif sifatnya berapa? Sifatnya 5, sebutkan. Lagi, jahar, rohawah, istifal, impita, isma. Apa jahar? Rohawah, istifal, impita, isma. Sifat huruf semuanya ada berapa? Sebutkan. Mutadada, ghair mutadada, aridah, lazimah, qawiyah, dhaifah. Apa mutadada? Sifat yang berlawanan ada berapa semua? Sebutkan. Hamas, jahar, syiddah, rawa, istirah, istifal, itbat, impita, idrak. Apa hamas? Rawa. Ajar. Hamas, jahar, syiddah, rawa, istilah, istifal, itbat, impita, ismat. Sifat yang tidak berlawanan apa namanya? Ghairu mutadada ada berapa? 7, sebutkan. Safir, qalqalah. Apa sopir? Qalqalah. Safir, qalqalah apa?
Lain. Inhiraf. Takrir. Tawasyi. Istifalah. Oke, sekarang lagi. Alif, sifatnya ada berapa? Sebutkan. Rahawah, istifal, lagi. Jahar, rahawah, istifal, infitah, ismat. Apa jahar? Rahawah, istifal, infitah, ismat. Cara membacanya bagaimana? Dipanjangkan 2 rakaat terketukan. Seperti apa? Jangan tersingkat atqalakum, salah. Dan jangan terlalu panjang. Atqalakum, salah juga. Yang benar 2 ketukan. 2 rakaat. Dalilnya wal madu asliyun wa bahdiyun lahum ala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunil bal ayu harbin ghairi hamzin asukun jabada madin jabada salam Nabi Muhammad. Paham? Di tepi. Nanti kamu ya. Pokoknya nanti menguasai semua Quran. Nanti rencana saya begini. Al-Quran itu dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas kita tarkib dengan 2 pendekatan ini. Setelah kita tarkib, kemudian nanti suratul Fatihah itu kita cari ayat-ayat di Al-Quran yang ada kaitannya dengan suratul Fatihah. Plus asbabun nuzulnya. Kita cari hadis-hadis yang kaitannya dengan suratul Fatihah plus asbabul wurudnya. Cari itu hikayah-hikayah kaul-kaul ulama tentang suratul Fatihah, kumpulkan semua di situ. Kalau udah seperti itu, sepanjenengannya sejaduk guduk Jumat Legi. Atau nyari apa lagi? Pulang ke kampung itu loh, insya Allah sudah orang tuamu iso senyum. Senang lah orang tuanya sampean. Masya Allah, nggak sia-sia tak pondokan di Pendingan. Ini mondok 6 tahun, 10 tahun pulang ke masyarakat, nyongkrak-nyongkrak di warung kopi nggak jelas. Kasihan orang tuanya sampean itu loh. Makanya ngaji terus fokus, pakai kacamata kuda loh. Fokus. Makanya panjenengan ketika mondok di sini targetmu 5 ini harus selesai. Kalau 5 ini nggak selesai, maka panjenengan boyong dari sini tuh kayak bayi lahir prematur. Kadang-kadang tangannya bengkong, kadang-kadang jalan gini. Karena belum waktunya lahir sudah keluar. Tapi ya, kamu kalau sudah waktunya lahir baru lahir. Jangan belum waktunya lahir sudah lahir. Targetnya 5, Pak. Targetnya berapa? 5. Yang pertama apa? Tuntas menghafal, membahas dan menghafal materi. Jadi materi mana kita khulasoh? Ini harus dituntaskan ini. Ya dibahas dan dihafalkan. Berapa lama hafalnya? Nggak sampai seminggu. Apalagi yang pintar-pintar kayak Taki itu mungkin sehari beres. Insya Allah lah. Kita nih kedatangan calon santri baru nih. Ini kecil-kecil begini. Wah, insya Allah ini cerdas ini. Ini udah 15 juz ini Quran. Jangan main-main, kita suruh imami sholat. Paham? Jadi harus diselesaikan materinya. Paham? Yang kedua ini namanya tikrorar, Pak. Apa tikroran? Tikrorar itu begini. Nanti santri maju ke depan. Bedai temannya. Apa kalimat? Apa isim? Apa pil? Gitu. Setelah itu baru berikutnya dia yang ditanya. Dia di depan dibantai sama temannya. Gitu. Dan tanda kutip gitu. Ketiga, dia di sini teman-temannya menyaksikan, saya yang nanya. Kalau sudah seperti ini, insya Allah itu materi udah di sini semua tuh kerekam udah. Nah, baru yang ketiga. Apa target ketiga? Tuntas menerangkan materi. Baru dia belajar ngomong sendiri. Buat video penjelasan materi. Tentang isim dijelaskan panjang lebar. Tentang hukum-hukum mad dan sebagainya dijelaskan panjang lebar. Selesai target ketiga. Target keempat namanya belajar mengajar di lingkup kecil. Atau yang kita kenal dengan istilah micro teaching. Micro teaching ini pembelajaran anak kuliah semester 8. Nah, kesuwen nunggu kuliah semester 8. Sekarang langsung aja. Tujuan saya apa? Tujuan saya gini, Pak. Agar anak satu latihan ngomong dan mentalnya jadi. Paradis itu loh sudah ada micro teachingnya. Saya tahu. Kita dulu yang menyusun program. Ya toh? Sering maju kan? Nah, apalagi seperti itu.
Ini nanti kualitasnya ini kayak bintang ini. Mungkin bisa lebih daripada bintang. Lihat batuknya loh. Beda. Yang bisa lihat cuma wali. Wali wali murid. Paham ya? Jadi yang yang keempat apa? Mengajar di lingkup kecil. Jadi siapa muridnya Pak? Muridnya teman-temannya dulu. Ya nanti ini senior-seniornya maca. Nih bahasa kasar ya maca goblok. Oh. Gitu. Kalau apa? Hanya untuk melatih si kecil melatih santri ngomong di depan dulu. Baru setelah ini selesai tuntas, nih yang sebenarnya nih yang nomor 5. Real classroom teaching. Belajar mengajar di lingkup besar, terjun langsung ke masyarakat. Kalau pondok langsung, Pak. Kalau sudah seperti itu, wes jenengan sudah tugas untuk didiknya jadi insyaallah kan itu kira-kira. Tinggal dinikahkan. Loh ini nggak mungkin ya, tak tanya lah. Ini kira-kira realistis apa tidak ini target saya? Bagaimana Bu? Realistis kan? Bisa diwujudkan nggak? Bisa. Sampai saya udah banyak tirakat cuma 40 hari jadi mengajar di mana-mana ada. Nah ini program kami di sini. Oke, pondok kami masih bocil. Tapi kecil-kecil cabai rawit. Santriku sedikit cuma berapa gelintir nih. Cuma nih, monggo lah. Kalau diperhitungkan, nah ini kamu berapa bulan? Kamu belum sebulan ini. Ini santri paling tua ini. Ini datangkan dari Timur Tengah. Nih, bilang kamu. Ini paling lama malah ini. Ini santri selama berapa 10 tahun. Ini kamu berapa lama? Sebulan kamu. 2 minggu kamu. Sebulan. Ini Pak, ini Ustadz ini. Ini alumni Lirboyo 12 tahun. Lo nggak percaya, ya kan? Nah, di Palu sana beliau. Tapi orangnya tawadhu. Tawadhu orangnya itu. Ini 9 bulan, monggo panjenengan carikan lah pondok mana yang sangat terkenal di daerah panjenengan sana. Monggo dipertemukan. Oh, Pak Ustadz songong. Ini bukan sombong. Ini namanya ilmiah. Jadi yang ini loh fakta yang sebenarnya ini itu begini gitu loh. Sehingga yang harusnya terangkat jelas dilihat gitu loh. Makanya saya teringat dahulunya Gus Baha itu loh. Yang namanya dokter kalau tidak masang papan nama ya bingung orang nyari. Gitu. Bidan delima itu loh, coba jajal bidan delima yang sudah jam terbangnya tinggi kalau nggak pasang papan nama. Nggak ada yang datang. Nah, artinya apa? Kita harus memang memperlihatkan diri. Panjenengan-panjenengan yang alim perlihatkan diri. Jangan sampai orang-orang yang awam memperlihatkan diri, nanti orang ngaji sama orang awam. Paham kita Ki? Wes Burno jadi kiai gede sampai di Burno. Oke. Gitu ya. Jadi ini target kita. Saya sering menganalogikan begini. Coba perhatikan semua. Kita mau ke Jakarta. Oke? Ke Jakarta, jalan kaki sampai enggak? Sampai, tapi baru sampai Brebes mungkin udah kakimu coklek mungkin ya, dengkulmu melocot. Nah, terus pakai ontel sampai enggak? Sampai, tapi lumayan kan gitu. Ya, semaput sampean. 3 pakai sepeda motor sampai enggak? Sampai. Berapa lama sampainya kira-kira? Lumayan kan? Sampai sih tapi lama. Terus pakai mobil. Sampai butuh waktu berapa lama? Ya 9 jam lah. Pakai pesawat, sampai enggak? Berapa lama? 1 jam lah mungkin ya. Kereta api berapa? Ya kurang lebih kan gitu kan. Nah ini sekarang gini loh, panjenengan tujuannya sudah jelas. Tuh tujuannya tuh. Untuk bisa sampai ke sini, saya kasih panjenengan kendaraan. Nih kendaraannya nih. Ini kendaraan cepat nih, anggap saja ini mungkin pesawat. Sudah ada pesawat kok malah naik ontel. Ya. Goblok murakab namanya. Paham? Gitu. Jadi wah ada kendaraan cepat, kenapa kita harus nyari yang lambat kan gitu kira-kira. Kalau kamu bisa ngalim hanya dalam waktu 1-2 tahun, ngapain mondok sampai 20 tahun? Paham ya? Nah, itulah perlunya metode. Dan sekarang zaman sudah berbeda kan, nggak seperti dulu.
Pak Ustadz, kan di kitab Ta'limul Muta'alim katanya utulu zamanin, panjangkan waktunya kalau pengen ngaji. Maksudnya itu kamu ngaji sampai mati. Walaupun sudah tua tetap ngaji, pokoknya ngaji. Itu. Yang penting ngaji. Paham ya? Nah, itu nanti akan menjadi harian kita seperti itu, Pak. Ya sehari-hari anak kita ajarkan ini, ya tentunya sama bab adab juga, bab akhlak juga. Pagi saya ada kajian Ta'limul Ta'alim, itu untuk menata, jangan sampai dia berilmu tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab. Kemudian malam itu fikih, kita ada fikih juga. Sementara saya buka takrib. Kenapa saya ngambil waktu malam? Karena malam itu orang-orang sekitar itu banyak yang kosong, sehingga mereka ikut ngaji. Gitu. Nah, sisanya itu baru kemudian ini ya, 2 ini. Ini terus yang kita otak-atik setiap hari. Kalau setiap hari yang dikonsumsi ini, kira-kira apa yang terjadi? Ahli. Jadi praktis, perfect. Semakin sering kita latihan, maka kita akan jadi jos. Siap? Siap jadi orang hebat? Siap? Tos dulu. Hebat. Ya, cukup dulu. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian Nabi mau bernostalgia. Ayo, lanjut satu orang.